Nah, selanjutnya yang B, peran guru IPA terhadap proses pembelajaran IPA. Di sini saya menyediakan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan peserta didik di berbagai pelajaran. Yang pertama, ada kompetensi profesional. Ini tentang penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemudian kompetensi pedagogik, ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik di kelas. Yang ketiga, ada kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ada kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil. Nah, keempat kompetensi ini digunakan untuk, kalau di dalam pembelajaran IPA, digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan. Nah, berkaitan dengan materi yang diajarkan, di sini saya menyediakan data dari PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian belajar internasional. Itu merupakan penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 tahunan untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi. Jadi secara singkatnya, di PISA ini ada 3 mata pelajaran yang diteliti, yang diujikan. Itu ada kompetensi dalam hal membaca, kemudian matematika, dan juga sains. Dan di sini saya ingin menunjukkan, kita lihat di sini kalau untuk yang warna orange itu Filipina, yang biru Thailand, yang biru muda ini Brunei, yang hijau Malaysia, kemudian yang abu-abu ini Singapura. Dan di sini kita lihat Indonesia itu yang ini ya. Indonesia ini yang warna merah tua atau coklat ini, yang warna coklat aja. Nah, kemudian ada DKI Jakarta, ada Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di sini itu menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan membaca. Jadi Indonesia itu nilainya 371. Ini untuk yang tahun 2018 ya hasilnya. Nah, Indonesia nilainya 371. Nah, padahal kalau kita lihat di Singapura itu nilainya tuh sudah 549. Sedangkan di Malaysia itu 415. Itu semua di atas 400 kecuali ya Filipina dan Indonesia ini. Dan padahal di DKI Jakarta dan juga di Daerah Istimewa Yogyakarta itu nilainya sudah di atas 400-an, walaupun belum bisa setinggi Singapura. Dan untuk matematika itu juga sama saja posisinya. Posisinya hampir sama saja, bahkan di sini DKI Jakarta itu nilainya 416, itu pun juga masih berada di bawah Thailand. Nah, kemudian kita lihat di sini yang untuk sains. Di sains di sini nilainya juga masih di bawah Thailand, 424 untuk DKI Jakarta. Tapi sayang sekali untuk yang Indonesia nilainya itu masih di bawah 400, yaitu 396. Dan ini masih sangat-sangat jauh dari Singapura. Kita lihat selanjutnya dari rata-rata skor matematika. Ini matematika ya, supaya teman-teman itu bisa melihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Ini yang dilihat di sini adalah PISA pada tahun 2019, 2012, 2015, dan 2018. Nah, kita lihat posisinya Indonesia itu di mana. Nah, di sini posisinya Indonesia untuk tahun 2009 itu nilainya itu untuk matematika itu 371 dan naik menjadi 375. Pada tahun 2015 itu naik lagi menjadi 386
Dan sayang sekali pada tahun 2018 nilainya itu harus turun lagi menjadi 379. Dan ini sekali lagi masih di bawah 400 dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Nah, selanjutnya ini hasil pada tahun 2018. Dari 80 negara, Indonesia itu berada di peringkat 75. Nah ini, kalau negara yang lain di ASEAN itu ada Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, dan Indonesia ini 75 dari 80 negara yang mengikuti PISA ini. Nah ini untuk skor PISA dari tahun 2012 sampai 2018. Kita lihat ya, tahun 2012 itu segini, kemudian pada tahun 2015 itu terjadi peningkatan lumayan, dan untuk sainsnya itu meningkat di nilainya di atas 400, tapi sayang sekali pada tahun 2018 semuanya itu menurun, apalagi untuk yang membaca ini, kegiatan membaca ini menurun dari yang awalnya pada tahun 2015 ini 397 itu menurun menjadi 371. Drastis sekali. Konsep IPA untuk sebagian peserta didik adalah konsep yang sulit, sehingga seorang guru dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran IPA jika dia mampu mengubah pembelajaran yang semula sulit menjadi mudah, yang semula tidak menarik menjadi menarik, yang semula tidak bermakna menjadi bermakna, sehingga peserta didik menjadikan IPA itu sebagai suatu kebutuhan, bukan keterpaksaan. Di sini saya menunjukkan standar menjadi guru IPA, ini yang digunakan di Amerika. Yang pertama adalah standar pengetahuan materi atau content knowledge. Nah ini kalau di Indonesia, ini sama dengan kompetensi profesional. Jadi guru IPA harus menguasai materi IPA dengan cara memahami dan mengartikulasi pengetahuan IPA serta mempraktikannya. Yang kedua ada standar pengetahuan pembelajaran atau pedagogical knowledge. Nah ini sama dengan kompetensi pedagogik. Ini kompetensi pedagogik meliputi merencanakan proses pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, mengembangkan strategi yang tepat, menghubungkan pembelajaran dengan teknologi, dan melakukan penilaian. Kemudian yang ketiga ada lingkungan belajar atau learning environment. Dalam menata lingkungan belajar, itu harus mempertimbangkan sistem sosial peserta didik, konsep IPA, proses inquiry, dan keselamatan kerja. Nah, kemudian untuk yang keempat, ini diulangi lagi untuk keselamatan kerja. Di sini yang keempat ada standar keselamatan atau safety and security. Jadi proses pembelajaran itu dilaksanakan oleh guru IPA itu harus memperhatikan keselamatan dari peserta didik apabila pada pembelajaran IPA menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Yang kelima, dampak terhadap pembelajaran. Jadi setelah proses pembelajaran selesai, maka guru dapat merancang instrumen untuk mengetahui pemahaman peserta didik dan efek pengiringnya. Jadi guru itu menyajikan sebuah bukti nyata bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada peserta didik setelah diberi pembelajaran IPA. Yang keenam, pengetahuan dan keterampilan profesional. Guru dapat meningkatkan keterampilan profesionalnya dengan cara mengikuti simposium, penelitian yang serumpun, konferensi, proyek-proyek, dan komunitas guru IPA. Dan yang nomor 6 ini sedikit berbeda dengan yang nomor 1, bukan sedikit ya. Jadi yang nomor 6 ini berbeda dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 ini, kalau di Indonesia itu hampir sama dengan kompetensi profesional, tapi kalau yang profesional yang ini adalah keterampilan yang ada pada gurunya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian di sini saya ada tugas buat teman-teman. Saya bacakan tugasnya. Jadi, Standard for Science Teacher Preparation.
itu yang digunakan di Amerika, Indonesia juga memiliki standar yang berlaku bagi guru-guru di Indonesia dalam meningkatkan profesionalitas, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian ada lagi di Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru. Nah, tugas yang pertama adalah sebutkan pengertian pendidikan pada pasal 39 dan kewajiban pendidik pada pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian tugas yang kedua, sebutkan kompetensi inti. Ini kompetensi inti saja. Kompetensi inti yang ada pada guru SD atau MI, dan sebutkan kompetensi guru mata pelajaran IPA menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru.